Ayat hari ini adalah Markus 6, ayat 45 sampai 52. Mari kita baca bersama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Berjalan di Atas Air. Kemarin kita telah merenungkan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini muncul secara bersamaan di keempat Injil. Itu adalah mukjizat yang sangat penting dan berpengaruh. Namun, sebenarnya mukjizat ini juga sangat mudah disalahpahami. Karena ini adalah mukjizat yang berkaitan dengan makanan. Popularitas Yesus di antara orang-orang pun meningkat. Biasanya, ketika popularitas meningkat seperti ini, banyak orang yang hanya mabuk oleh popularitas itu. Di antara orang-orang dan juga di antara para pendeta, ada yang terkena semacam penyakit selebriti. Dan karena terlalu terobsesi dengan popularitas itu, mereka kehilangan esensi dan melupakan hal yang terpenting. Namun, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengasingkan dirinya. Dalam ayat 45, ia menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang ke Betsaida. Dan setelah menyuruh pulang orang banyak yang tersisa, apa yang Yesus lakukan adalah ia pergi seorang diri ke bukit untuk berdoa. Bukit adalah tempat di mana tidak ada seorang pun, tempat untuk menyendiri. Dan karena itu, tempat untuk dapat bersekutu secara mendalam dengan Allah. Saya percaya bahwa pagi ini, jemaat sekalian juga datang ke bait Allah di waktu subuh untuk bersekutu secara mendalam dengan Allah. Yesus pun melakukan hal yang sama. Ia meninggalkan orang banyak yang berkerumun dan popularitasnya yang meroket untuk menyendiri, dan mengambil waktu untuk bersekutu dengan tenang bersama Allah, yaitu waktu untuk berdoa. Saya pernah berbagi firman Tuhan dari perikop yang sama dengan hari ini dalam ibadah hari Minggu sebelumnya. Saat itu saya mengatakan bahwa perikop ini adalah perikop yang paling jelas menunjukkan siapa Yesus itu. Ini adalah perikop yang dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Allah yang turut serta dalam penciptaan langit dan bumi. Di mana sosok itu terlihat? Pertama, ada bagian yang sangat mencolok, yaitu pemandangan Yesus berjalan di atas air. Jika Anda melihat Kejadian pasal 1, di sana tampak gambaran Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Dalam pemandangan Yesus berjalan di atas air serta menenangkan angin dan laut, terungkaplah bahwa Yesus adalah Allah. Yesus bukanlah pribadi yang tunduk pada hukum alam. Ia adalah pribadi yang menguasai angin dan laut, semua hal ini. Yesus adalah penguasa langit dan bumi, pemilik segalanya. Selain itu, dalam ayat 50 juga terungkap bahwa Yesus adalah Allah. Ketika menyatakan dirinya kepada para murid, ia berkata seperti ini, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di sini, ungkapan aku ini dalam bahasa Yunani adalah ego eimi, yang berarti aku adalah aku, atau yang ada dengan sendirinya. Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sifat unik Allah, yaitu pribadi yang ada dengan sendirinya tanpa bergantung pada siapapun, tidak bergantung pada orang tuanya, tidak bergantung pada kampung halaman tempat ia dilahirkan. Dalam Perjanjian Lama, ketika Allah menyatakan dirinya, ia menggunakan ungkapan ini, aku adalah aku go'emi, sebagai cara pewahyuan diri. Terakhir, yang paling penting adalah ayat 48. Mari kita baca firman di ayat 48 bersama-sama. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Amin. Saya pernah mengatakan bahwa ada satu ungkapan yang unik di sini. Yesus melakukan satu tindakan yang sangat aneh. Ia memang datang kepada para murid yang berada di perahu dengan berjalan di atas air. Tetapi apa yang ia lakukan selanjutnya adalah ia tidak naik ke perahu, melainkan hendak melewati mereka. Tindakan hendak melewati mereka ini adalah tindakan yang agak aneh
dan unik. Namun, tindakan melewati ini adalah tindakan Allah yang sangat penting dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kapan Allah melewati orang-orang adalah ketika Ia menunjukkan dirinya di hadapan mereka. Ketika Ia menampakkan diri, Ia muncul dalam wujud yang melewati mereka. Contoh yang representatif adalah Musa dan Elia. Ketika Musa berada di Gunung Sinai, Allah menampakkan diri dengan melewati Musa. Dan ketika Elia berada di Gunung Horeb, Allah menampakkan diri dengan melewati Elia. Karena jika Allah menampakkan diri secara langsung kepada manusia, mereka akan mati. Maka Allah menampakkan diri dalam wujud yang melewati mereka. Penampakan Allah ini dalam istilah khusus disebut penampakan Allah atau teofani. Dalam Perjanjian Lama, ketika Allah menampakkan diri di hadapan manusia, Ia muncul dalam wujud yang melewati mereka. Dan dalam perikop hari ini, Yesus melakukan tindakan unik ini, yaitu tindakan melewati. Ungkapan bahwa Yesus hendak melewati mereka di atas danau menunjukkan jawaban atas pertanyaan, siapakah Yesus? Yaitu bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Melalui ungkapan yang aneh, yaitu melewati, Yesus menampakkan diri sebagai Allah itu sendiri. Selain itu, perikop hari ini juga dengan jelas menunjukkan kondisi para murid. Di dalam perikop di mana Yesus menampakkan diri begitu kuat sebagai Allah, bagaimanakah rupa para murid sebenarnya? Para murid menunjukkan rupa yang berlawanan. Mereka tidak mengenali Yesus dengan baik. Mari kita baca firman di ayat 49 bersama-sama. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, "Amin." Yesus berjalan di atas air, tetapi para murid tidak mengenalinya. Sebaliknya, mereka berteriak ketakutan sambil mengira Ia adalah hantu. Rupa para murid yang tidak mengenali Yesus ini tidak hanya berarti ketidakmampuan untuk mengenali karena kegelapan. Ini menunjukkan kondisi rohani para murid saat itu, yaitu kondisi rohani di mana mereka bahkan melihat Yesus yang datang untuk menolong sebagai hantu, tidak mengenali Yesus yang datang untuk menolong. Ini berarti mereka sama sekali tidak menyadari siapa Yesus itu dan pribadi seperti apa Yesus itu. Ayat 52 secara langsung menjelaskan kondisi para murid ini. Mari kita baca firman di ayat 52 bersama-sama. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Amin. Para murid tidak mengerti, dan mereka tetap berada dalam kondisi hati yang degil, kondisi yang bebal. Di sini ada satu penyebutan yang sangat penting, yaitu ungkapan mereka belum juga mengerti sesudah peristiwa roti itu. Apakah para murid tidak mengerti peristiwa roti itu? Apakah mereka lupa mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang baru saja Yesus lakukan beberapa jam sebelumnya? Tidak seperti itu. Bagian apa yang tidak dimengerti oleh para murid terkait peristiwa roti itu? Seperti yang saya katakan kemarin, para murid yang mengalami mukjizat 5 roti dan 2 ikan, seharusnya tidak hanya memahami Yesus sebagai pribadi yang dapat menyelesaikan masalah makanan. Mereka harus menyadari pribadi seperti apakah Dia yang dapat menyelesaikan masalah ini. Mereka harus menyadari, Dia adalah pribadi yang dapat menciptakan seluruh alam semesta. Dia adalah pribadi yang dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Meskipun mereka berada di perahu di tengah laut, dan meskipun sepertinya tidak ada pertolongan sejauh mata memandang, yaitu dalam situasi di mana pertolongan tampak 0%, mereka seharusnya menyadari pada saat itu bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang dapat membuat pertolongan menjadi 100%, yang dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Namun, para murid tidak demikian. Mereka hanya bersukacita karena makanan, dan hanya bahagia karena makanan. Mereka hanya berpikir, Yesus adalah pribadi yang memberikan makanan seperti ini. Jika hanya memahami seperti ini, itu sama seperti mengupas pisang, membuang isinya, dan hanya memakan kulitnya. Itu sama seperti mengupas kulit jeruk dengan baik, lalu membuang isinya dan hanya memakan kulitnya. Jika mereka telah melihat mukjizat 5 roti dan 2 ikan, mereka seharusnya merasakan, Yesus adalah pribadi seperti ini. Yesus adalah Allah yang dapat berkarya seperti ini. Tetapi mereka hanya terpaku pada Dia adalah pribadi yang memberikan makanan. Mereka harus menyadari siapa Yesus itu secara mendasar. Eksistensi seperti apa Dia itu. Para murid seharusnya tahu bahwa Yesus adalah Allah pencipta yang maha kuasa, yang tidak ada yang mustahil baginya. Namun, hati para murid degil. Mereka hanya takjub karena masalah makanan teratasi, dan hanya tertarik pada makanan, sehingga mereka melewatkan siapa Yesus itu sebenarnya. Eksistensi seperti apa Dia itu. Hal yang sama berlaku bagi kita yang hidup hari ini.
Ada sesuatu yang jauh lebih penting secara mendasar daripada sekadar masalah dalam hidup kita yang terselesaikan atau pokok doa tertentu yang dijawab, yaitu mengetahui siapa Yesus itu dan menjadi lebih akrab dengan Yesus dalam hubungan yang lebih dalam dengannya. Jika angin dan laut menjadi tenang, kita harus merenungkan pribadi seperti apakah dia yang dapat melakukannya. Jika penyakit disembuhkan dan doa dijawab, hubungan seperti apa yang akan saya jalin dengan Allah ini di masa depan? Kita harus menaruh perhatian pada bagaimana kita akan hidup baginya dalam sisa hidup yang seperti diberikan sebagai bonus ini. Dan jika kita telah mengalami karya Allah yang dahsyat melalui pengalaman seperti itu, ketika masalah serupa muncul lagi di kemudian hari, kita tidak seharusnya cemas atau khawatir, melainkan harus timbul iman seperti ini. Jika Yesus datang kepadaku, hal seperti ini bukan apa-apa. Allah ada di sini. Allah tidak akan membiarkanku mati. Adakah di antara kita yang mengalami situasi seperti para murid dalam perikop hari ini? Adakah yang sedang menghadapi angin sakal yang kuat dalam hidup? Situasi di mana Anda telah mendayung dengan sekuat tenaga, mendayung sampai malam, tetapi tidak maju sedikit pun. Adakah yang merasa frustrasi karena kenyataan hidup di mana Anda telah hidup dan mengelola bisnis dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada kemajuan sedikit pun? Ingatlah, 5 roti dan 2 ikan yang telah kita alami. Ingatlah kembali, 5 roti dan 2 ikan yang telah kita makan. Tuhan yang memberikan kelimpahan seperti itu dalam situasi seperti padang gurun. Kita pun pernah mengalami hal seperti ini suatu saat. Anda mungkin pernah mengalami saat di mana Anda berpikir, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi ketika Allah hanya berfirman sekali, ketika Allah turut campur sekali, masalah itu lenyap begitu saja seperti salju yang mencair, seolah-olah salju tidak pernah turun. Jika Allah berkarya seperti itu pada waktu itu, sekarang pun Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Jika Allah pada waktu itu berkarya sebagai pribadi yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan, sekarang pun Allah kita akan menunjukkan jalan keluar bagi kita dengan membuka 100 pintu sebagai jalan keluar yang seperti 100. Bahkan dalam situasi yang tampak seperti ketiadaan, di mana sepertinya tidak ada jalan keluar. Terkadang hidup kita terasa seperti perahu yang terombang-ambing sendirian di atas laut. Dan terkadang kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang menolong sampai ke sini, karena angin kencang dan laut yang ganas di perahu yang kita tumpangi. Namun, bersabarlah sedikit lagi. Tunggulah sedikit lagi. Tuhan kita sedang berjalan mendekat. Ia sedang berjalan di atas air menuju perahu tempat kita berada. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan kita. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi jalan yang Tuhan kita tempuh untuk mendatangi kita. Ia akan segera datang dan menenangkan angin dan laut. Ia akan segera datang dan mengubah hidup kita yang seperti padang gurun menjadi hidup yang penuh perjamuan dan berbagi. Saudara-saudari yang terkasih, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Allah kita juga memperdengarkan suara ini dalam hidup kita hari ini. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Kepada kita yang lelah karena angin sakal, kepada kita yang diliputi keterasingan dan kesepian seolah-olah berada di tengah laut yang dalam, kepada kita yang harapannya telah putus seperti padang gurun, Tuhan sedang mendekat bahkan sekarang. Dan ia berkata seperti ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang dapat membuat yang tidak ada menjadi ada. Jangan takut. Dengan memegang teguh suara Tuhan ini, saya memberkati setiap jemaat dalam nama Tuhan, agar Anda semua mengisi hati kita yang seperti padang gurun dengan damai sejahtera Tuhan, dan mengisi hari ini dengan damai sejahtera sambil berjalan bersama Tuhan kita.